Shalom, Bro and Sis yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sukacita. Bersama saya Kathy, kita bertemu kembali dalam renungan harian pembawa sukacita. Hari ini Sabtu tanggal 17 bulan September tahun 2022. Renungan hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Dalam perikop, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Dari bacaan Injil hari ini, ayat yang menarik buat saya adalah ayat ke-14 yang berbunyi, "Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang." Karena itu, tema renungan hari ini saya beri judul "Terhimpit Kekhawatiran". Bro and Sis yang terkasih, bacaan Injil Lukas ini adalah pengajaran Yesus tentang bagaimana iman kita bertumbuh setelah kita mendengarkan dan memahami firman Tuhan. Ada yang langsung hilang dan mati, ada yang bertumbuh namun tidak berkembang. Ada yang bertumbuh, berkembang, tapi tidak berbuah. Serta ada pula yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat. Lalu yang manakah kita? Bisa yang mana saja, tergantung bagaimana kita berproses dan belajar memaknai serta memahami firman untuk pertumbuhan iman kita. Bagaimana kemauan kita, semangat kita, atau motivasi kita untuk terus jadi lebih baik di hadapan Tuhan. Bro and Sis yang terkasih, saya tertarik dengan ayat yang ke-14 ini karena di ayat ini mengingatkan saya bahwa hal ini yang sering terjadi pada diri saya. Membaca dan memahami firman, namun begitu melihat sedikit kesulitan atau hambatan, langsung muncul rasa khawatir, rasa takut jika tidak mampu, atau malah berbalik menikmati kenikmatan hidup daripada mengatasi hambatan. Saya seringkali sudah berdoa mohon kemampuan pada Tuhan, tetapi selesai berdoa muncul lagi ketakutan, kekhawatiran. Lalu apa gunanya ya saya berdoa kalau demikian? Saya merasa bodoh dan hina karena Tuhan sudah memberi segalanya, tetapi kok ya saya masih khawatir dan takut. Apa sebenarnya yang dikhawatirkan atau ditakutkan? Setelah saya pikir, sebenarnya yang saya takutkan atau khawatirkan adalah jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan saya. Ini yang membuat iman kita tidak bertumbuh dan berbuah karena kita masih egois. Kita tidak mengandalkan Tuhan, dan kita menganggap Tuhan tidak mampu mengabulkan keinginan kita. Sungguh sangat besar dosa kita ini. Baru-baru ini saya mengalami hal tersebut lagi. Saya bilang lagi karena seingat saya masih sering merasakan ini. Suatu hari saya mendapat kabar keputusan yang memang saya harapkan sesuai doa-doa saya. Tuhan sudah kabulkan doa-doa saya, tetapi apa? Jauh di dalam hati kecil saya masih tidak yakin dengan kabar itu. Saya masih mencari tahu hal-hal detil lain yang saya takutkan akan terjadi. Bukannya saya mengucap syukur, tetapi malah khawatir lagi pada hal-hal kecil yang sebenarnya sudah tidak bisa lagi terjadi. Kalau dipikir secara manusia memang manusiawi ya, tetapi ini tidak disukai Tuhan. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan, karena dengan
kekhawatiran ini sebenarnya saya sedang tidak percaya pada Tuhan. Tentunya ini suatu dosa besar. Sungguh saya sangat malu dan merasa hina di hadapan Tuhan. Jadi bro and sis yang terkasih, apakah kita masih ingin terus takut dan khawatir? Apakah kita masih ingin menikmati kekayaan dan kenikmatan hidup? Atau kita ingin menghasilkan buah yang matang, yang tentunya lebih menyenangkan Tuhan? Mari bro and sis, kita belajar lebih percaya dan lebih mengikuti firman Tuhan agar kita tidak lagi takut dan khawatir, tidak lagi bergubang dalam kekayaan dan kenikmatan hidup, tetapi terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami tahu begitu besar cinta-Mu pada kami anak-anak-Mu. Begitu luar biasa pemeliharaan dan penyelenggaraan-Mu dalam hidup kami selama ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon ampunan-Mu karena kami masih sering takut dan khawatir. Utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu mendampingi kami, melepaskan diri dari rasa takut dan khawatir, serta lebih dan lebih lagi mau menyenangkan hati-Mu selalu. Dalam pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sukacita.